Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Mansa, sahabat Man Satu Langkat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi nih di acara yang dinanti-nanti, yaitu Ngobrol Perkara Iman bersama Mualim Muhammad Ikhja LCH SPD. Assalamualaikum Mualim. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, Mualim Muhammad Ikhja LCH ini juga salah satu peserta utusan Sumatera Utara untuk mengikuti kemah dakwah pada tahun 2018. Nggak cuma itu nih teman-teman, Mualim ini juga ketua tim proyek relawan gerakan Sumut yang mengajar di Sumatera Utara sampai sekarang ya Mualim. Ya. Oke Mualim, memulai obrolan kita, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ilmu dan apa bedanya dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi? Nah, kalau ilmu nih, Mm-mm. kita pelajari sesuai dengan Wikipedia. Wikipedia. Ilmu adalah suatu usaha yang sistematis dengan ilmiah, dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan suatu pembelajaran dan yang dibuktikan oleh suatu penjelasan. Nah, kalau pengetahuan itu sesuatu objek yang ditangkap oleh indera. Jadi hasil dari yang ditangkap oleh indera kita, baik mata, hidung, telinga, itu adalah suatu pengetahuan. Karena dari kita melihat objek tersebut, pasti kita mengetahui sesuatu yang ada di objek tersebut, ya kan? Itu juga yang dinamakan pengetahuan berarti ya. Itulah namanya pengetahuan tersebut. Nah, kalau keterampilan itu seseorang yang mampu berpikir. Nah, jadi itu udah bisa memikirkan sesuatu ide, pokok segala macam yang akan dituangkannya itu dalam proses pembelajaran. Maka orang yang mempunyai ide dan sesuatu hal yang bisa dipelajari, maka itu adalah orang yang berketerampilan. Itulah sesuatu keterampilan tersebut. Berarti jatuhnya itu ke seni gitu ya? Bukan seni Seni, saja. bukan seni Ada juga dia seperti ya ilmu-ilmu hadis ataupun ilmu agama pun, kalau orang mempunyai ide dalam suatu ilmu itu, dalam suatu pengetahuan tersebut, maka orang tersebut itu berketerampilan. Apapun ilmunya, apapun pengetahuannya. Nah, pengalaman nih. Pengalaman. Kalau pengalaman itu, nih kita contohnya kita nih hidup, kita hidup sudah lama sebelum kita SMA. Jadi sesuatu kehidupan yang telah kita alami, kejadian yang telah kita alami itu dapat kita mengambil sebuah hikmah ataupun pembelajaran dari yang kita alami. Nah, itulah yang disebut dengan pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah pernah mengalami sesuatu, ataupun kita bisa mempelajari apa yang kita alami, itulah yang pengalaman yang kita dapat. Itu yang disebut dengan pengalaman itu sendiri. Yang terakhir itu adalah kompetensi. Kompetensi. Iya. Nah, kompetensi itu suatu capaian individual dalam proses pembelajaran. Itulah dia kompetensi tersebut. Bakat ya gitu, pencapaian bakat Iya, berarti. iya. Oke. Mualim ini masih mengobrol tentang ilmu nih. Bagaimana Islam sendiri memaknai tentang ilmu dan mengapa sih Mualim ilmu menjadi sangat penting bagi setiap muslimin dan muslimat? Mungkin di luar muslimin dan muslimat juga penting gitu ya Mualim. Kira-kira kenapa nih Mualim? Nah, kita selaku umat muslim itu memang diwajibkan menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu adalah bentuk cara kita untuk mempelajari. Kalau dalam Islam itu mempelajari hakikat ketuhanan. Nah, karena apa? Ketika kita mempelajari ilmu hakikat ketuhanan ataupun sesuatu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu sudah dipastikan orang yang berusaha agar dirinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar supaya kita mendapatkan ilmu dan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita harus memperdalam ilmu dulu nih, Mualim. Oke.
Mualim, kita menyadari nih Mualim bahwasannya pelajar yang sekolah di tempat yang sama, di kelas yang sama, mendapatkan pengajaran dari guru juga yang sama nih Mualim. Waktu dan biaya juga dihabiskan dengan pengeluaran yang sama. Nah, tapi pertanyaannya adalah ilmu yang diperoleh dapatnya pasti berbeda-beda nih Mualim. Bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut Mualim? Nah, kayak gitu yang begituan itu banyak memang. Banyak sekali. Udah bayarnya sama, gurunya sama, sekolahnya sama, tetapi indeks prestasinya itu berbeda ya kan? Itu kenapa? Itu tergantung dengan pribadinya masing-masing. Nah, jikalau dia tidak belajar, tidak aktif di kelas, maka guru pun tak kenal, ilmu pun tak mau datang. Nah, dan juga dalam pembelajaran ini bukan hanya seperti kita bayar ataupun kita sekolah yang sama sementara di sekolahnya favorit, pasti kita mendapatkan ilmu yang hebat. Tetapi enggak, tanpa kita ketahui, kita harus memiliki dasar untuk mengetahui suatu ilmu tersebut. Dengan apa? Yang pertama kita harus mempunyai niat. Nah, kalau kita tidak mempunyai niat, maka ilmu itu tidak akan datang. Jangankan datang, melihat kita tidak mau. Itulah. Berarti tergantung individual masing-masing bagaimana cara menangkap sebuah pelajaran itu sendiri gitu. Oke. Menurut Mualim nih, seperti apa kolerasi antara adab dan ilmu? Nah, inilah yang harus memang betul-betul kita ketahui nih. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin mempelajari ilmu, itu ada di bab 1 di kitab Ta'lim Muta'alim. Itu kita harus mempelajari adab dulu. Adab. Nah, adab dulu yang harus kita pelajari. Kenapa? Tanpa adab, seorang yang berilmu pun itu tidak dianggap orang yang berilmu. Karena apa? Ini adab dan ilmu ini tuh sangat hubungan itu sangat erat itu. Sangat erat adab dan ilmu ini. Karena kalau kita tidak beradab, maka ilmu yang kita capai selama ini itu akan sia-sia. Karena apa? Pasti ujung-ujungnya itu dipandang dengan tidak baik gitu. Tidak baik karena kembali ke topik kita sebelumnya tadi itu. Nah, kalau kita ingin belajar, ingin menuntut ilmu itu semata-mata hanya karena Allah. Kalau kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah, pasti kita akan mempunyai adab. Sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang tinggi adabnya dan rendah hatinya. Oke, berarti benar nih banyak orang bilang bahwasannya orang yang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab gitu. Mualim, gimana menurut Mualim? Nah, gini, dia dalam kesinambungan ini kadang orang miskin. Nah, orang miskin tetapi dia beradab ya. Sedangkan orang yang kaya itu tidak beradab, padahal ilmunya berlimpah, kekayaannya berlimpah. Sedangkan miskin itu orang melihat itu bodoh karena dia tidak sekolah. Nah, tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Begitu. Tetapi ketika kita mempelajari ke materi sebelumnya tentang pengalaman, nah dari situ tingkat ketakwaan, tingkat kereligiusitas kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai sesuatu ilmu pengetahuan tersebut gitu. Jangan sementang dia kaya ataupun dia pun ilmunya tinggi, sudah S1, S2, S3, bahkan profesor, itu tidak menjamin bahwasanya dia itu orang yang betul-betul beradab. Tetapi lihat bagaimana kerendahan hatinya dalam menyikapi ilmu yang dia dapat sampai profesor tersebut. Nah, itulah hubungan antara ilmu dan adab tersebut. Sehingga ya kata orang yang berilmu belum tentu beradab, orang beradab belum tentu berilmu. Kita lihat dulu dalam konteks mana sampai kita bisa melihat mengatakan bagaimana peribahasa tersebut bisa terjadi gitu. Berarti omong-omongan doang gitu ya. Menurut Mualim nih, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu, beberapa derajat nih. Nah, apa yang dimaksud dari ayat tersebut Mualim, dan seperti apa hubungan antara iman dan ilmu yang harus kita pahami? Nah, gini ya, kalau kita
dalam surah Al-Mujadalah itu kan awalnya itu dengan majelis. Itu turun surahnya itu akibat ketika Rasulullah SAW itu dalam riwayat Ibnu Abbas itu sedang membuat majelis tuh di dekat pelataran Masjid Nabawi. Nah, ketika hari itu, ketika di majelis itu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita itu mengundang para kaum sahabat perang sahabat Badar kalau disebut. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW itu menyuruh kepada sahabat-sahabat lainnya itu menyediakan tempat duduk kepada sahabat Badar tersebut. Nah, sahabat Badar tersebut. Tetapi ada beberapa orang yang tidak menyediakan tempat kepada sahabat Badar. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu memerintahkan mereka, wahai sahabat, sediakanlah tempat kepada sahabat itu, maka engkau akan diberikan nikmat, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tersebut memberikan tempat dengan kelapangan hatinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan hatinya dan memberi kelapangan kepada seseorang di suatu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuknya, itu kan? Ya. Nah, jadi ketika itu duduklah, ini cerita dulu. Duduklah para sahabat. Nah, di situ sampailah ke telinga kaum munafik, orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini langsunglah mengadu domba dengan kalimat apa? Menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu dia enggak adil itu. Rasul itu enggak adil segala macam. Provokator lah itu. Nah, maka turunlah ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Nah, maka seseorang yang berilmu, orang yang telah mendapati ilmu pengetahuan itu akan ditinggikan. Nah, jadi setiap orang yang belajar dalam konteks apapun pembelajaran tersebut, baik dalam konteks ilmu pengetahuan, keterampilan ataupun pengalaman yang dia dapat. Sahabat Badar kan ini dia mendapatkan ilmu, dia mengambilkan hikmah nih dari pengalaman yang dia dapat. Maka setelah dia mendapatkan iman, mendapatkan pengalaman, mohon maaf ya kan. Nah, jadi dia itu akan meningkatkan imanitasnya itu, meninggikan imannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah mencapai tinggi imannya, maka itulah orang yang berilmu. Itulah konteks antara iman dan ilmu. Nah, itulah hubungan antara iman dan ilmu. Ketika dia sudah mengetahui, orang yang beriman itu pasti akan mencari ilmu. Nah, karena banyak yang dia ketahui tentang ilmu. Tentang percakapan ilmu tersebut. Banyak juga peribahasa tentang ilmu yang dia ketahui. Maka dalam konteks dia ingin mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh. Oke. Masih dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 nih Mu'alim. Iya. Disampaikan iman lebih dahulu sebelum ilmu. Apakah ada hikmahnya nih Mu'alim? Ya, hikmahnya seperti yang saya bilang tadi. Pasti ada. Nah, hikmahnya itu kalau kita sudah mempelajari ilmu dan tujuan kita mempelajari ilmu itu dengan meninggikan, mengeksistensikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah iman tertingginya. Makanya iman tuh. Jadi kita itu yang pertama tuh iman. Adab kan suatu iman tersebut, iman juga kan? Iya, adab. Nah, kalau kita ingin mempelajari adab, pasti kita itu mempunyai iman. Nah, jadi ilmu itu tidak ada apa-apanya kalau misalnya bukan orang beriman yang mempelajari. Makanya sebelum dia ingin mempelajari ilmu, maka lihat dulu diri kita. Dia harus berkaca dulu. Berkaca dulu bagaimana. Apakah kita sudah apakah kita menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah? Apakah kita ingin karena kita menuntut ilmu ini supaya kita jadi kaya gitu? Berarti kalau misalnya kaya gitu kan, maaf nih Mu'alim. Nah, berarti itu kayak maksudnya kalau untuk di akhirat sia-sia gitu, ibarat katanya. Nah, kalau kita menuntut ilmu karena Allah, kaya itu bonus. Nah, kaya itu ujian. Bonus. Jadi orang kaya itu ujiannya itu hartanya, orang miskin ujiannya itu kesabaran. Nah, makanya kalau dia tidak mempunyai iman, nah kaya
dia kaya pun tidak mempunyai iman, maka apa daya iman, apa daya kekayaannya itu? Sedangkan miskin kalau dia tidak sabar, apa daya dia itu? Seolah-olah ngeluh aja kan. Jadi Allah tetap memandang rendahnya. Jadi tingginya ilmu seseorang itu dilihat dengan kadar keimanannya. Kadar keimanan. Oke. Menurut Mualim nih, seperti apa ciri-ciri orang beriman dan bagaimana ciri-ciri orang yang berilmu, Mualim? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman dan berilmu sekaligus? Ciri-ciri orang yang beriman itu ialah orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apapun, beribadah. Jadi beribadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, tetapi ada konteks ibadah lainnya. Jadi dalam apapun bentuknya, yang di atas namakan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencapaian iman. Nah, sedangkan orang yang berilmu itu semata-mata belajar untuk mendapatkan ilmu. Nah, orang yang berilmu ini orang yang telah belajar dan mendapatkan ilmu dalam pembelajarannya tersebut. Nah, kalau orang yang beriman dan berilmu itu adalah orang yang telah mendekatkan dirinya dengan ilmunya. Paket komplit lah ya. Paket komplit. Jadi dia itu sudah berilmu nih, udah berilmu, bertakwa. Nah, itulah dia orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi kayak ya udah paket komplit gitu, dunia akhirat gitu. Masya Allah. Oke. Dan sebagai pelajar nih, Mualim, apa yang harus kami persiapkan dan lakukan untuk memastikan di masa yang akan datang kami menjadi orang yang beriman dan berilmu itu sendiri? Yang pertama, kalian jangan kita semua muslim itu jangan mencari ilmu itu semata-mata kita ingin mengejar sesuatu, tetapi apa? Sesuatu yang dapat kita jadi patokan itu hanya sebatas motivasi, bukan karena kita kejar itu, kita pengen itu kan, kita nggak tahu nih siapa pemilik aslinya. Nah, misalnya kita mau jadi dokter nih kan, kita mau jadi dokter itu, kita nggak tahu siapa yang maha mengetahui memiliki nasib-nasib kita tersebut kan. Nah, jadi kalau kita mau sukses nih, mau bisa mendapatkan pelajaran, yang pertama kita itu niat semata-mata karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sering-seringlah baca kitab ta'lim muta'alim. Itu bagus itu untuk kita sesama pelajar nih. Nah, mu'alim gini-gini pun bukan sebagai guru. Mungkin karena mu'alim jadi guru kalian di sini, tetapi mu'alim juga belajar. Karena seorang guru kalau dia tidak belajar untuk mendapatkan mendapatkan ilmu baru, maka itu bukan seorang guru yang baik dan profesional, karena akan monoton pembelajarannya gitu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu kita semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena manusia, semata-mata karena pekerjaan. Dan karena itu semua bonus gitu. Itu bonus semuanya. Betul itu. Oke, orang yang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka harus. Atur Wellesley. Bagaimana kita harus menanggapi kalimat ini, Mualim? Orang yang bijak belajar ketika mereka bisa. Ketika mereka bisa maksudnya. Dan orang yang bodoh belajar ketika mereka harus. Nah, orang bijak ini kan sudah dibekali ilmu. Ya kan? Orang bijak ini dia dimanapun dia belajar, kapan dia sempat bisa belajar, pasti langsung dapat ilmunya. Misalnya sambil ngopi, lihat-lihat, baca-baca buku gitu kan, lihat-lihat nulis. Jadi dia itu langsung dapat. Karena apa? Dia sudah mengetahui ilmu tersebut sebelumnya. Dia sudah pandai dalam menyikapi ilmu. Makanya orang bijak itu lebih gampang mempelajari suatu ilmu. Nah, orang bijak ini dia itu pandai dalam menyusun waktunya dalam mempelajari ilmu. Nah, sedangkan orang bodoh ini sebenarnya tidak ada sih dalam Islam itu, tidak ada orang bodoh, yang ada malas. Kaslun kalau dalam kaidah bahasa Arabnya itu. Berarti orang yang malas ini. Nah, karena ini orang Inggris yang bilang kan, Arthur Wesley ini. Jadi orang bodoh itu memang harus, karena apa? Karena dia harus mengejar ketertinggalan yang telah dia sia-siakan. Nah, jadi
semalam saya ada baca nih dalam buku nih ya, Arab Melayu. Jadi namanya Andi dalam Arab Melayu nih. Andi bodoh dikarenakan dia malas belajar. Nah jadi dia ini udah malas nih sebelumnya. Makanya untuk mengajar orang yang bijak tertadi, dia tuh memang harus belajar bersungguh-sungguh, bil jiddi. Kalau misalnya orang bahasa Arab, orang Arab tuh mengatakan. Jadi ada nih cerita dari Syekh Majid Ad-Dakhil. Itu salah satu dosen mu'alim itu ketika mu'alim duduk di bangku perkuliahan di jurusan pendidikan bahasa Arabnya di UINSU itu. Jadi ketika itu Syekh Majid Ad-Dakhil itu mengatakan kepada mu'alim gini, Iza kana anta kaslan bita'alluman Iza kana anta kaslan bita'alluman lizalika la tastati'u an tajtami'a anil ilmi. Agak-agak samar nih, udah lupa, udah lama kali nih kan. Jadi kalau kita ini ya malas dalam belajar, maka kita tidak akan mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Makanya kalau kita rajin, pasti kita akan mengumpulkan ilmu tersebut. Itulah kata Syekh Majid Ad-Dakhil. Ya, berarti nih mu'alim, orang yang bijak ini bukan hanya orang yang bijak biasa, tapi dia pandai mengatur waktunya dan belajar dari pengalaman-pengalamannya. Nah, satu hal lagi, orang bijak ini bukan semata-mata dia mengambil ilmu itu dengan buku saja. Orang bijak ini pandai, dia bisa bertanya kepada orang yang satu tingkat di bawahnya itu, di atasnya itu ilmu. Misalnya dia tidak punya ilmu nih, tetapi orang di situ punya ilmu. Dia bisa berdiskusi, bersharing lah kepada orang yang mempunyai ilmu. Nyambung lah ya. Padahal satu aja ilmunya ini. Sedangkan ilmu orang bijak ini sebenarnya lebih banyak daripada ilmu satu ini. Tetapi karena satu ini dia belum punya, dia menangkap. Nah, orang bijak itu dia mau menangkap suatu ilmu. Siapapun yang punya ilmu tersebut, bukan memandang ilmu kau lebih tinggi, ilmu kau lebih rendah daripada aku. Tapi sedikit-sedikitnya ilmu itu belum tentu sama kita itu ada ilmunya dari di dalam tubuh kita ini. Intinya tidak malas dan terus berusaha. Iya, gitu ya. dia terus aja apapun dijadikan ilmu sama dia. Ada pepatah Arab nih mu'alim, tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa hikmah dari pepatah ini mu'alim? Nah, jauh nih dari Islam itu ada. Di abad 500 Masehi. Jadi jauh dari situ Cina nih udah terdengar sampai ke negeri Arab, peradaban. Cina nih pintar, pandai, apalagi dalam bidang perekonomian. Nah, Islam juga belajar ilmu kesehatan, ilmu tabib, kertas, dan material-material selain sebagainya itu dari Cina. Nah, makanya ilmu kesehatan itu dapatnya dari Cina. Makanya karena apa? Jauh sebelum Islam itu turun di abad ke-500 itu sudah terdengar ini kepintaran Cina ini. Makanya orang Arab itu belajar dari orang Cina. Ilmu-ilmu orang Cina itu kaitnya baik perdagangan ataupun pembelajaran ataupun juga ilmu kesehatan dan lain sebagainya itu orang Arab itu melihat bagaimana caranya orang Cina ini melakukan hal tersebut gitu. Maka pada masa kekaisaran Gangzhou namanya. Bisa nanti kita cari itu di internet kan. Itu yang saya baca-baca sebelumnya. Begitulah makanya ada peribahasa itu terturun tuh dalam kitab Mahfuzat, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu dalam Mahfuzat itu utlubul ilma walau bisini. Nah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Masya Allah. Berarti Cina ini juga sangat berpengaruh dalam peradaban Islam zaman dahulu. Iya, sangat berpengaruh. Masya Allah. Oke, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu tidak lain adalah sebuah cahaya yang Allah tempatkan di dalam hati. Imam Malik. Apa maksud dari kalimat ini, Mu'alim? Nah, Imam Malik itu pernah memotivasi Imam Syafi'i, imam kita semua, imamnya para hadis ya. Jadi begini katanya. Jadi ketika itu Imam Syafi'i itu dalam titik terendahnya.
dengan apa? Mungkin adalah masalah dalam hidupnya kan. Tetapi Imam Malik ini menyadari bahwasanya Imam Syafi'i ini berpotensi untuk meneruskan ilmu yang dia dapat gitu. Jadi itulah indahnya orang yang berilmu tersebut. Itulah kita harus bisa melihat keindahan dan kewibawaan dan kebijaksanaan seorang Imam Malik terhadap muridnya. Jadi dia memotivasi bahwasanya gini, kata Imam Malik. Ilmu sesungguhnya Allah telah meletakkan cahaya terhadap hatimu. Jadi orang yang berilmu itu sudah diletakkan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik tersebut itu adalah sang motivator untuk kita sebagai pelajar itu menuntut ilmu. Makanya sering-sering baca kitab-kitab Imam Malik. Ya. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang Man Satu Langkat nih Mualim, bagaimana potensi pelajar di Man Satu Langkat ini jika ditinjau dari iman dan ilmunya? Ya, saya kan baru 4 bulan, baru-baru masih jadi guru bahasa Arab di sini kan. Tetapi saya masuk ke 2 kelas itu masing-masing siswa itu memiliki berbeda-beda tentang adab dan ilmunya ya. Jadi ada kelas yang memang ada siswa yang memang itu memuliakan gurunya, dan ada siswa juga yang tidak acuh atas ilmu gurunya. Seandainya mereka melihat podcast kita ini dan dia mempelajari hikmah dari podcast kita ini, pasti nantinya dia akan kembali ke masa fitrahnya lagi, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Jadi pelajar-pelajar di sini menurut saya baik dalam menuntut ilmu. Adab, kita harus meninggikan adab kita agar kita bisa menjadi orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang beradab dan memiliki kerendahan di hatinya. Ya, berarti untuk overall siswa-siswi di Man Satu Langkat nih baiklah. Baik. Okay. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat Man Satu Langkat dimanapun berada, sekaligus untuk closing statement tentang semangat beriman dan berilmu di masa muda ini, Mualim? Dari pembicaraan kita ini ada Mualim kutip nih. Jadi kita harus, seorang muslim itu harus menuntut ilmu, karena kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu pengetahuan di manapun dan kapanpun, tinggal kitanya saja menangkap ilmu tersebut dengan indera kita. Jadi sahabat Mansa, kita jangan melupakan ilmu. Nah, kita juga harus mempelajari ilmu tersebut semata-mata karena Allah, karena niat adalah utama. Dari bab pasal 1 di kitab Ta'lim Muta'alim itu, kalau kita tidak memiliki niat dalam konteks mempelajari ilmu, maka nihil ilmu tersebut. Kita tidak akan mendapatkan hikmah dan tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting adalah adab, karena al-adabu fawqal ilmi. Dengerin tuh sahabat-sahabat Mansa dimanapun kalian berada. Nah, sebelum saya tutup nih, saya ingin berterima kasih kepada Mualim yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita pada hari ini. Nah, saya Muhammad Wahyul Habib izin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumansa, jujur, amanah, santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.